Saya percaya masalah itu diizinkan Tuhan jadi bumbu penyedap buat hidup kita. Yang percaya katakan amen. Masalah. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ketika planning kita gagal, ketika apa yang kita rencanakan tidak jadi, kita lihat itu sebagai masalah. Sadarkah Anda bahwa Tuhan itu mengizinkan masalah datang dalam hidup kita? Seperti rencana kita yang digagalkan. Pandemi tahu-tahu datang 2020 dan rencana kita semuanya batal. Niat-niat kita dibatalkan Tuhan. Pernah gak ngalami pengen ngirim SMS atau WA, sudah ketik gak kekirim. Terus kita baca-baca lagi, kayaknya gak boleh deh ngomong gini, kita hapus. Thank God bisa di-delete. Pernah gak ngalamin gitu? Terus kita mau marah nih sama orang nih. Kita telepon orang itu, tapi gak nyambung-nyambung. Dan gak tahu kenapa signalnya gak ada. Tapi banyak yang saya alami, niat-niat kita tuh dibatalkan. Saya percaya bukan kebetulan ya. Upaya kita tidak berbuah. Kita udah berusaha, kita udah bayar harga, kita udah investasi. Tapi kok upaya kita gak berbuah? Masalah apa lagi? Kerja keras kita tidak menghasilkan. Kemudian dalam hubungan kita seperti dipisahkan. Kita seperti dijauhkan. Pernah gak Anda ngalami dipisahkan dari sahabat-sahabat Anda? Saya pernah punya best friend waktu kuliah di Australia. Dia itu harus for good ke Indonesia. Aduh sedihnya, hancur hati, kami kayak orang pacaran. Semalam-malaman menangis karena kami harus berpisah gitu. Sedihnya luar biasa dan sejak hari itu saya tidak pernah punya sahabat lagi. Karena cari sahabat tuh susah sekali ya. Dan kami seperti dipisahkan. Kemudian ada hubungan yang toksik yang sebenarnya kita tahu itu salah tapi kita gak bisa berhenti. Kita dimanfaatkan tapi kita gak bisa menghindar. Tapi Tuhan izinkan hubungan kita seperti diputuskan. Rusak, entah apa masalahnya. Orang yang kita kagumi atau orang yang kita harapkan mengecewakan. Orang yang kita sebenarnya kagum sama dia. Tapi entah kenapa Tuhan izinkan orang itu mengecewakan kita. Ada orang yang kita andalkan, tapi justru orang itu yang merendahkan kita, mempermalukan kita, dan bahkan mungkin memburukkan nama kita. Tuhan mengizinkan banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Tujuannya pasti untuk kebaikan, katakan amin. Kalau ujian itu dari Tuhan, saya percaya untuk kebaikan. Kebaikan itu apa? Supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Mungkin hubungan kita toksik, mungkin apa yang kita buat itu salah, kita sudah melanggar hukum. Tuhan sengaja gagalkan usaha kita supaya kita berhenti dan kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, tujuannya supaya kita belajar mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan orang. Supaya kita belajar jadi dewasa. Gak dikit-dikit punya masalah carinya teman baik, cerita sama dia. Tapi katu kita sendirian, kita gak bisa ngandelin siapa-siapa, kita larinya sama Tuhan. Kemudian supaya kita tidak jatuh terus dalam dosa. Kadang-kadang itu untuk berhenti berbuat dosa itu sulit. Kita butuh pertolongan Tuhan menjauhkan kita dari orang yang jadi partner kita in crimes. Supaya kita berhenti dimanfaatkan orang. Ada hubungan-hubungan yang dijauhkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu orang itu cuma memanfaatkan kita. Kemudian supaya rencananya yang sempurna jadi dalam hidup kita. Kemudian supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari dapat mendatangkan kecelakaan atau masalah yang lebih besar bagi hidup kita di masa yang akan datang. Saya dan suami ngalami beberapa kali itu Tuhan meluputkan kami dari membuat keputusan yang keliru untuk menyelamatkan kami dari masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Kami bukan gak pernah bikin salah. Berkali-kali kami buat keputusan yang salah. Loh kok bisa? Kan hamba Tuhan. Harusnya peka dong sama Tuhan. Kami pernah buat salah. Kami percaya sama orang yang salah. Kami buat keputusan yang salah. Tapi luar biasanya Tuhan selalu disingkapkan. Dan selalu dijauhkan. Ada orang yang hampir menjadi leader.
tiba-tiba mundur sendiri. Tanpa kami tahu kenapa dia mundur. Ternyata yang kami tidak pernah tahu, selama ini di belakang kami dia berusaha menjatuhkan kami. Kita bisa buat salah. Saya percaya bahwa masalah itu datang bukan selalu karena pencobaan dari si jahat. Tapi Tuhan izinkan terjadi untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan, dari masalah yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Itu merupakan bukti kasih setia Allah yang luar biasa. Katakan amin.